Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatun Nadifah, NIM 4301416001. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk materi kimia fisika 2 tentang koloid. Nah, yang dinamakan koloid itu adalah suspensi partikel terkecil dalam sebuah media kontinu. Nah, seberapa besar sih ukuran koloid itu? Ukuran koloid sulit ditentukan, yaitu antara 1 μm dan 1 nanometer. Nah, kemudian apa sih sebenarnya dispersi koloid secara tradisional sebagai suspensi partikel kecil dalam media kontinu? Karena kemampuan mereka untuk menyebarkan cahaya dan kurangnya cahaya. Partikel-partikel ini diakui jauh lebih besar daripada kecil molekul seperti air, alkohol, atau benzena dan garam sederhana seperti NaCl. Nah, kemudian sistem koloid ini dalam subdivisi klasik dari sistem koloid itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah koloid liofil. Koloid liofil itu adalah molekul polimer dari satu atau lain jenis, sehingga solusinya terdiri dari dispersi molekul tunggal. Nah, jadi contoh dari koloid liofil itu adalah ketika proses pembuatan agar. Nah, di situ menjadi protein. Sistem khas liofil akan menjadi protein atau pati dalam air, karet dalam benzena, selulosa nitrat atau selulosa asetat dalam aseton. Nah, kemudian untuk proses penyelesaiannya mungkin agak lambat. Penambahan pertama, pelarut perlahan-lahan diserap oleh padatan yang membengkak sebagai hasilnya yang disebut imbibiton. Nah, kemudian untuk penambahan lebih lanjut dari pelarut bersama dengan pengocok mekanis secara perlahan mendistribusikan pelarut dan larutan secara seragam. Kemudian untuk yang kedua itu adalah koloid liofob, yaitu zat yang sangat tidak larut dalam medium pendispersi seperti contohnya AgI. Nah, koloid liofob ini dibuat dengan menggiling padatan dengan media pendispersi yang dalam jangka waktu lama mengurangi substansi keukuran dalam kisaran kurang dari 1 μm. Kemudian dispersi yang digunakan itu biasanya dalam bentuk sol. Nah, untuk reaksi kimia untuk pembuatan produksi sol sendiri itu hidrolisis antara FeCl3 dan 3H2O. Nah, kemudi-, nanti hasilnya akan terbentuk FeOH 3 kali, yang nantinya ini menjadi koloid, kemudian plus 3H plus 3Cl min. Kemudian nanti ada penuangan larutan FeCl3 ke dalam beker, gelas beker. Kemudian nanti dihasilkan metatesis, yaitu AgNO3 plus Ki menjadi AgI plus K plus NO3 min. Kemudian nanti ada reduksi juga, kemudian nanti hasil akhirnya itu akan dihasilkan AU koloid. Kemudian untuk media pendispersi dalam pabrik koloid, sebuah ball mill yang dalam jangka waktu lama itu mengurangi substansi keukuran dalam kisaran koloid kurang dari 1 μm, tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk untuk menghindari presipitasi dari sol oleh elektrolit, sol dapat diumumkan dengan dialisis. Sol ditempatkan dalam koloid kantung dan kantung diminum dalam aliran air yang mengalir. Kemudian yang ketiga ada electrical double layer and stability of liofob colloid. Nah, di sini dijelaskan bahwa
Kestabilan dari koloid Lyapunov adalah konsekuensi dari lapisan ganda listrik pada permukaan partikel koloid. Kestabilan dari koloid Lyapunov adalah konsekuensi dari lapisan ganda listrik pada permukaan partikel koloid. Nah, kemudian misalnya jika dua partikel dari bahan yang tidak larut tidak memiliki lapisan ganda, mereka bisa cukup dekat sehingga menarik kekuatan Walsh dapat menarik mereka bersama. Nah, berbeda dengan perilaku ini, anggaplah bahwa partikel memiliki lapisan ganda seperti yang ditunjukkan pada gambar 1821. Yaitu efek keseluruhannya adalah partikel-partikel itu saling tolak pada jarak pemisahan yang besar. Karena ketika dua partikel mendekat, jarak antara suka biaya rata-rata kurang dari itu antara biaya tidak seperti penolakan ini mencegah tutup pendekatan partikel dan menstabilkan koloid. Kemudian ada gambar 18.22. Nah, dalam gambar ini terdapat 3 kurva, yang mana ada kurva A, kurva B, dan kurva C. Nah, kurva A ini menunjukkan energi potensial karena gaya tarik van der Waals sebagai fungsi jarak pemisahan antara kedua partikel. Kemudian ada kurva B, itu menunjukkan energi tolakan. Nah, kemudian apa sih kurva C? Itu gabungan kurva untuk tolakan lapisan ganda dan tarik van der Waals ditunjukkan oleh kurva C. Nah, kemudian untuk penambahan elektrolit ke Sol itu menekan perbedaan penggunaan lapisan ganda dan mengurangi zona potensial ini secara dramatis, mengurangi gaya tolak statis antara partikel dan mengedapkan koloid. Kemudian juga di sini ada ion-ion dimasukkan ke dalam bagian tetap lapisan ganda. Itu bisa berkurang muatan bersih N partikel. Nah, semakin tinggi muatan pada ion, maka semakin relatif dalam koagulasi koloid. Jadi konsentrasi minimum elektrolit yang dibutuhkan untuk menghasilkan koloid yang cepat koagulasi kira-kira dalam perbandingan 1:10:500 untuk ion bermuatan 3 kali lipat, 2 kali lipat, dan tunggal. Kemudian yang bab selanjutnya itu adalah elektrolit koloid. Contohnya adalah sabun dan deterjen. Nah, sabun adalah salah satu asam lemak dengan rantai panjang, yaitu mempunyai rumus kimia CH3COO-Na. Nah, sabun ini pada konsentrasi terendah, larutan tersebut terdiri dari natrium dan ion stearat. Sistem ini terdiri dari natrium dan ion stearat yang tersebar di seluruh larutan secara bersamaan. Nah, cara seperti dalam larutan garam biasa, pada konsentrasi yang agak pasti, misal kritis konsentrasi, satu stearat agregat menjadi rumpun yang disebut misel. Nah, itu misal mungkin mengandung hingga 100 ion stearat individu. Misal adalah ukuran partikel koloid. Nah, karena itu adalah ion koloid. Mikel mengikat A cukup banyak 1 ons positif ke permukaan sebagai counter 1 ons yang mengurangi muatannya secara signifikan. Oke. Selanjutnya adalah emulsi dan busa. Air dan minyak dapat bercampur secara mekanis menghasilkan suspensi yang halus dalam sebuah emulsi. Contohnya dari emulsi adalah mayones. Nah, kemudian untuk penambahan agen permukaan aktif seperti sabun atau deterjen atau molekul apapun dengan ujung kutub dan ujung hidrokarbon yang besar ke sistem minyak dan air akan menurunkan ketegangan secara nyata. Dengan cara ini, kebutuhan energi Gibbs untuk satu emulsi dapat diturunkan. Nah, aditif semacam ini disebut zat pengemulsi. Kemudian busa terdiri dari sejumlah besar gelembung gas kecil
dalam fase cair kontinu. Sebuah lapisan tipis cairan memisahkan dua gelembung gas seperti dalam kasus emulsi. Bahan pembusa adalah jenis zat aktif permukaan yang sama dengan bahan pengemulsi agen. Kemudian, kenapa sih gelembung dalam busa mudah rapuh? Sehingga aditif lain diperlukan untuk menghasilkan busa elastisitas untuk menstabilkan busa terhadap guncangan mekanis. Nah, itu tadi adalah materi 3 subbab materi dari koloid.